Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristianus Tedan Ruing dari Fakultas Keperawatan, program studi D3 Fisioterapi. Di kesempatan kali ini saya mau mewawancarai Anda mengenai pengertian Pancasila, manfaat serta fungsi dari Pancasila. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, perkenalkan nama saya Yan Kaliombar dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya, setiap negara kan memiliki landasan atau dasar. Nah, Indonesia memiliki Pancasila atau memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena itu menjadi budaya Indonesia yang mana memiliki nilai-nilai yang bermoral. Mungkin seperti itu menurut saya. Baik. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa Pancasila sangat penting bagi negara kita? Menurut saya Pancasila sangat penting bagi negara kita ya karena itu Pancasila merupakan landasan negara kita. Kalau seumpamanya sebuah negara tidak memiliki landasan, coba Anda bayangkan. Ketika sebuah negara tidak memiliki landasan, pasti negara itu tidak tidak teratur, tidak terstruktur, ya kan? Pasti tidak kalau bisa dibilang kacau balau lah, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pancasila merupakan landasan atau dasar negara. Otomatis memiliki tujuan. Tujuan bangsa Indonesia memiliki Pancasila itu seperti apa? Nah, di situ pasti sudah tersusun. Kedepannya tuh kira-kira harus buat apa itu Pancasila. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut Anda apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Fungsi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Bolehkah dulu? Tanya ulang. Dari awal. Menurut Anda, apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Menurut saya, salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai regulasi untuk mengatur masyarakat Indonesia, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu. Menurut Anda, apakah fungsi Pancasila sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sih belum ya. Mengapa? Karena implementasi kehidupan nilai-nilai Pancasila di Indonesia belum sepenuhnya benar atau belum sepenuhnya sesuai dengan landasan kita. Karena bisa kita lihat contoh-contoh seperti di Freeport, kemudian masalah religi yang di Jawa sana, diskriminasi, radikalisme yang membuat sehingga nilai-nilai Pancasila itu atau fungsi Pancasila itu belum diterapkan secara baik di Indonesia. Mungkin seperti itu. Pancasila juga disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai Way of life. Menurut saya itu bertujuan sebagai Way of life berarti seperti tujuan sebuah negara. Menurut Anda, apakah nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar terimplementasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia? Menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terimplementasi di Indonesia. Mengapa? Karena masih banyak masalah-masalah atau problem yang ada di Indonesia yang ini disebabkan oleh manusianya sendiri, orang Indonesianya sendiri.
Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena sumber daya manusianya yang kurang. Sumber daya manusia orang Indonesianya yang membuat sehingga implementasi atau membuat sehingga dasar-dasar nilai itu tidak terimplementasi dengan baik. Bisa kita lihat contohnya seperti kasus radikalisme, kemudian ada nepotisme, kemudian ada tuh juga kasus yang diskriminatif dan lain sebagainya. Itu yang membuat sehingga nilai-nilai Pancasila tidak terimplementasi terbaik, implementasi baik di Indonesia. Mungkin seperti itu. Menurut Anda, manfaat Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat Indonesia adalah? Bisa diulangi? Menurut Anda, manfaat Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat Indonesia adalah? Manfaat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menurut saya yaitu untuk mengatur. Pancasila itu kan sebuah demokrasi atau sebuah dasar negara. Otomatis Pancasila itu terstruktur kalau manfaatnya diterapkan di Indonesia. Kalau seumpamanya sebuah negara tidak memiliki dasar, anggaplah Indonesia tidak memiliki Pancasila, otomatis Indonesia tidak terstruktur, tidak ada lembaga-lembaga negaranya, kemudian tidak ada dia punya dasar undang-undang dasar, ya, kemudian tidak ada dia punya pemerintahannya dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kalau manfaat Pancasila sebagai sebuah dasar ya, itu penting sih menurut saya. Baik. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang sudah Anda terapkan di hidup Anda dan di lingkungan Anda? Menurut saya yang pertama nilai religi, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang saya sudah terapkan seperti saling menghargai, toleransi, kemudian ibadah ke gereja, ya, dan seperti itu. Menurut Anda, apakah Pancasila sudah tepat untuk dasar negara kita? Menurut saya sudah tepat. Mengapa? Karena kan beberapa kali Indonesia sudah mengganti dasar negara atau ideologi negara. Bisa kita lihat dari tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka sampai tahun 1999. Itu sudah kurang lebih 4 kali Indonesia mengganti demokrasi di Indonesia. Nah, hal itu mengapa? Karena tidak kecocokan antara masyarakat Indonesia, antara budaya Indonesia dengan pemerintahan atau demokrasi. Sehingga banyak sekali yang merasa bahwa tidak cocok dengan hal tersebut. Nah, mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda sudah luangkan kepada saya sehingga saya bisa mewawancari Anda mengenai Pancasila. Sekian. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Pak, apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila menjadi fundament bagi bangsa untuk melanjutkan kehidupan berbangsa maupun negara. Artinya sebagai fundament dia benar-benar menjadi dasar yang kokoh sehingga bangsa Indonesia menurut saya boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia, secara khusus yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pak, pertanyaan yang kedua, menurut Pak, mengapa Pancasila sangat penting bagi negara kita? Iya, sejak dicetuskan Pancasila sebagai dasar negara, fungsinya di tengah-tengah bangsa Indonesia itu jelas, yaitu menjadi katakanlah alat pemersatu di seluruh elemen kehidupan berbangsa. Tapi tanpa Pancasila sangat sulit bangsa ini boleh bertahan sejak merdeka tahun 1945. Menurut Pak, apakah fungsi Pancasila sudah berjalan dengan baik?
Pancasila kan dasar negara yang menurut saya salah satu fungsinya, fungsi bisa juga gunanya ya. Salah satu fungsinya dan gunanya itu menjadi penuntun kemana bangsa ini diarahkan, menuju kemana. Ingat, dalam nilai-nilai dasar Pancasila itu terkandung banyak hal yang membuat bangsa Indonesia ini boleh bersatu, jadi tidak membedakan entah golongan kecil atau golongan besar. Intinya bahwa bangsa Indonesia, fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia jelas itu mempererat dan mempersatu, memperkuat, memperkokoh sebagai satu kesatuan bangsa. Berikut, menurut Pak, apakah nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar terimplementasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia? Secara umum, sejak Pancasila dicetuskan sebagai dasar negara dan sampai saat ini bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih boleh bersatu, saya pikir sudah terwujud. Walaupun secara keseluruhan mungkin kalau masuk dalam kelompok-kelompok kecil, apalagi yang berbicara kelompok prioritas, ini masih sulit menjadikan Pancasila nilai-nilainya itu bisa benar-benar hidup dan ditanamkan dalam seluruh pribadi bangsa, seluruh hati rakyat Indonesia. Karena kita tidak menyangkal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kan ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal itu masih dipertentangkan, masih dipertanyakan. Tapi syukurlah Pancasila masih tetap menjadi simbol pemersatu dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang sudah Pak terapkan di hidup Pak dan lingkungan Pak? Nilai-nilai yang sudah terapkan di lingkungan dan Di kehidupan Pak. dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau bicara nilai kan mulai bicara nilai sila pertama sampai sila kelima. Kalau sila pertama yang berhubungan dengan katakanlah menghormati Tuhan, pemeluk agama, itu yang berhubungan dengan sila kedua, sangat jelas. Contohnya kalau saya pribadi, saya lahir dan bertumbuh dalam lingkungan Muslim sebelumnya, lalu datang di Manado berhubungan dengan sesama Kristen. Saya coba berusaha walaupun di tengah-tengah lingkungan Muslim itu menciptakan persaudaraan, bersilaturahmi kalau mereka merayakan hari raya. Begitupun sebaliknya. Kalau dalam lingkungan keluarga, cenderung saya lebih nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana menghargai pribadi anak, menghargai setiap anggota keluarga agar mereka boleh bertumbuh dan berusaha menciptakan semangat keadilan di tengah-tengah anggota keluarga sehingga boleh menciptakan suatu keharmonisan. Dan dalam ada masalah tertentu, misalnya sila keempat, berusaha sebisa mungkin untuk boleh berdemokrasi lewat bertanya atau berdiskusi agar masalah itu bisa diselesaikan dengan bijak. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Pak apakah Pancasila sudah tepat untuk dasar negara kita? Bicara dari pengalaman sejak Indonesia merdeka, bahkan mulai Pancasila sebagai dasar negara, kita rasa sampai saat ini masih sangat tepat dan masih perlu tetap dipelihara dan dilestarikan supaya dengan adanya Pancasila ini benar-benar bukan cuma menjadi dasar tetapi menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia yang begitu pelbagai, terdiri dari berbagai macam suku, seluruh budaya. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu kan kaya akan suku bangsa, sehingga Pancasila harus tetap dijadikan sebagai dasar negara untuk hari ini, forever and ever, selama-lamanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya atas nama saya masih menjelaskan. Terima kasih. Pak, yang pertama yaitu apakah Pancasila sudah diterapkan secara menyeluruh di Indonesia? Saya rasa sih sudah diterapkan. Oh iya. Jawabannya sudah. Oh iya. Kemudian untuk nomor 2, bagaimana pendapat Bapak
atau kakak tentang Pancasila sebagai ideologi negara saat ini? Apakah sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini? Kebanyakan sih yang saya lihat belum belum masyarakat belum mengerti mengenai Pancasila. Oh, berarti dalam artian masyarakat belum memegang teguh Pancasila sebagai pedoman Iya. hidup. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak sudah merasakan manfaat dari Pancasila? Jika iya, bisa sebutkan manfaat seperti apa itu saja, Pak? Kalau manfaatnya banyak sih. Cuma contoh kecil Melakukan kita aktivitas sehari-hari seperti salam, sopan santun. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah menurut Bapak nilai-nilai Pancasila saat ini sudah mulai terkikis? Jika iya, bisa sebutkan nilai-nilai apa saja yang mulai terkikis tersebut? Kalau Iki sih belum, masih banyak masyarakat yang masih menganut Pancasila. Cukup sekian ya Pak pertanyaan saya. Saya sebagai mahasiswa Universitas Katolik de La Salle mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari hasil wawancara ketiga tokoh di atas, kami berdua dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah memahami tentang pemahaman Pancasila, manfaat Pancasila, serta tujuan Pancasila, baik dari golongan remaja hingga golongan dewasa. Tetapi masih ada juga perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh yang sudah diwawancarai, seperti fungsi Pancasila sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik di negara Indonesia. Menurut kami berdua, fungsi Pancasila belum berjalan dengan baik karena ada tokoh yang dapat merasakan fungsi Pancasila tersebut dan ada juga tokoh yang tidak merasakan fungsi Pancasila tersebut. Sehingga kami memberi saran semoga nilai-nilai Pancasila ini bisa berjalan dengan merata di negara Indonesia. Seperti yang dikatakan Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya filsafat negara, melainkan filsafat bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.